Anak konglomerat itu mengangkat tinggi seorang perawat hamil, lalu menghantamkannya ke lantai dengan keras. Detik berikutnya, perawat merasakan sakit hebat di perutnya. Darah segar mengalir deras membasahi celana dan lantai. Namun meski begitu, anak konglomerat tetap tidak mau melepaskannya. Bahkan hendak menginjak perutnya sampai hancur. Dan semua itu hanya karena perawat terlalu cantik. Namun anak konglomerat tidak tahu, ia akan membayar perbuatannya dengan nyawanya sendiri. Karena ibu dari perawat yang ia aniaya adalah satu-satunya dokter bedah utama yang bisa menyelamatkannya. Ternyata anak konglomerat karena terlalu sering berfoya-foya, di usia muda terkena kanker prostat. Ketakutan membuatnya setiap hari memakai tabung oksigen, memohon ayahnya untuk menolongnya. Dan kini yang bisa menyelamatkannya hanya ibu perawat itu yang dijuluki tangan emas dunia medis. Karena beberapa waktu lalu ia berhasil meneliti 2 dosis obat anti kanker. Begitu mendengar kabar itu, sang konglomerat segera mencari dokter wanita itu, menawarkan bayaran selangit agar menyelamatkan putranya. Namun dokter dengan tegas menolak, dan mengatakan dosis terakhir sudah dialokasikan untuk pasien lain. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Detik berikutnya, konglomerat mengeluarkan surat persetujuan pasien untuk membatalkan operasi. Melihat itu dokter sangat terkejut, tidak mengerti kenapa pasien mau menyerah pada pengobatan. Padahal semua itu adalah permainan kotor sang konglomerat. Meski dokter sudah mengingatkan pasien, membatalkan operasi berarti memilih mati. Namun terpaksa karena tekanan kekuasaan, mereka tetap menandatangani penolakan. Akhirnya dokter hanya bisa menyerahkan dosis terakhir untuk anak konglomerat, dan berjanji besok akan melakukan operasi. Konglomerat pun membawa kabar baik itu pulang pada anaknya. Melihat senyum di wajah putranya, ia ikut merasa senang. Namun ia sangat mengenal sifat anaknya, maka ia dengan serius menasihati. Dokter itu sangat berprinsip, 2 hari ini jangan membuat masalah, jangan sampai menyinggungnya. Anak konglomerat mengiyakan, berjanji tidak akan berbuat onar. Namun baru saja ayahnya pergi, ia tidak bisa menahan diri. Langsung menggoda perawat yang datang memeriksa ruangan. Tangannya lancang meraba perawat. Saat itu suami perawat masuk. Sekali dorong membuat anak konglomerat terhempas jauh. Namun ia masih tidak kapok. Langsung menawar 5 juta untuk semalam. Meminta perawat menemaninya. Suami yang marah besar langsung menghantam wajah anak konglomerat dengan tinju. Namun belum sempat melanjutkan pukulan, ia sudah dilumpuhkan oleh bodyguard anak konglomerat. Anak konglomerat yang marah menyeret perawat, berniat meraba-raba di depan suaminya. Suami hanya bisa memohon agar istrinya dilepaskan, menyebut istrinya sedang hamil. Namun anak konglomerat menganggap menyentuh wanita hamil itu sial, apalagi dirinya sebentar lagi operasi. Tidak mau terkena nasib buruk, maka ia melemparkan perawat ke lantai dengan kasar. Melihat istrinya terluka, suami tak bisa menahan amarah. Anak konglomerat malah dengan sombong berkata, ayahnya adalah orang terkaya. Kalaupun salah paling-paling hanya ganti uang. Di saat itu, perawat yang terbaring di lantai diam-diam menelepon ibunya. Namun aksinya ketahuan, ponselnya dirampas paksa. Saat anak konglomerat melihat nama dokter di layar, ia langsung kaget, karena itulah dokter yang akan mengoperasinya. Kata-kata peringatan ayahnya masih terngiang. Hatinya mulai panik. Cepat bertanya hubungan antara perawat dan dokter itu. Begitu tahu perawat adalah putri sang dokter bedah. Untuk pertama kalinya ia benar-benar ketakutan. Suami pun mengingatkan, kalau ibu mertuanya tahu anaknya terluka, pasti tidak akan mau mengoperasinya. Bodyguard di samping juga menasihati agar ia segera minta maaf. Namun anak konglomerat malah curiga, menganggap dokter sebagai direktur rumah sakit. Mana mungkin putrinya hanya jadi perawat biasa. Pasti ini semua akal-akalan agar bisa kabur. Ia lalu menumpahkan makanan yang baru dibawa suami, menyuruh suami menjilatnya seperti anjing. Baru mau melepaskan istrinya. Jika tidak ia akan menginjak perut perawat sampai hancur. Demi menyelamatkan istrinya, suami terpaksa menahan malu dan melakukannya. Namun setelah makanan habis dijilat,